Halo guys, kembali lagi di sini. Gak kerasa sekarang kita memasuki episode ke-7 The Last of Us. Kira-kira apa yang terjadi setelah Ellie panik karena Joel pingsan, ya kan? Penasaran? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Setelah di episode sebelumnya Joel terkapar tak sadarkan diri karena tertusuk di perutnya, Ellie berhasil menggeret Joel ke sebuah rumah di dekat sana dan berusaha menahan pendarahannya. Alhamdulillah sekali Joel masih bisa sadar, namun karena semakin lemah, dia menyuruh Ellie untuk segera meninggalkannya dan pergi ke utara menemui Tommy. Ellie yang sangat khawatir pun hanya memasangkan jaket kecil dan berjalan menjauh untuk menenangkan diri. Lalu film flashback ke waktu di mana Ellie masih berada di sekolah Fedra, tepatnya di zona karantina Boston. Ellie sering jadi bahan bully oleh teman-temannya sampai berantem dan dipanggil oleh guru BK yang bernama Kapten Kwong. Ellie dinilai memiliki sikap buruk beberapa minggu terakhir ini, bahkan temannya yang dipukuli tadi sampai mendapatkan 5 jahitan. Wow. Meski begitu, Ellie dianggap sebagai salah satu anak yang cerdas dan punya skill kepemimpinan di atas rata-rata teman-temannya. Kwong mengatakan jika Ellie hanya memiliki 2 pilihan, yaitu tetap berbuat onar atau menjadi anak yang taat. Jika Ellie terus berbuat onar, maka dia akan menjadi prajurit rendahan Fedra yang tugasnya hanya berpatroli, makan makanan tidak enak, dan kerugian-kerugian lainnya. Namun jika Ellie patuh dengan aturan, dia akan menjadi perwira di Fedra. Ellie akan dapat kamar sendiri yang bagus, makanan enak, tidak perlu berpatroli, dan bisa memerintah banyak pasukan. Mendengar perkataan Pak Kwong yang bijak, jelas Ellie lebih memilih pilihan kedua, yaitu taat dengan aturan. Can I have my Walkman back? Sampai akhirnya di suatu malam saat jam 2 dini hari, ketika Ellie baru akan tidur, ada seseorang yang menyelinap masuk ke kamarnya yang ternyata itu adalah Riley yang telah menghilang selama 3 minggu tanpa kabar. Dan ternyata diam-diam dia sudah bergabung gerakan Firefly. Tujuan Riley ke sana untuk mengajak Ellie pergi ke suatu tempat rahasia yang katanya akan menjadi salah satu momen paling bahagia di hidupnya. Setelah Ellie ganti baju nih, mereka berdua pun pergi keluar lewat jendela dan menghindari patroli Fedra yang sudah diketahui pola pergerakannya oleh Riley. Lalu mereka pun masuk ke sebuah gudang kos-kosan, naik tangga ke lantai 7 dan menemukan mayat seorang pria dengan miras juga obat-obatan. Yang tentunya dia tewas bunuh diri karena tidak kuat dengan tekanan situasi di sana. Tapi tiba-tiba, ya cukup mengagetkan ya tadi. Mereka pun lanjut naik sampai ke atap gedung. Mana sempet-sempetnya nenggak miras, padahal masih bocil loh kalian ini. Setelah itu Ellie sempat kepo dengan pistol Riley dan bertanya kenapa sohibnya itu bisa masuk ke Firefly. Riley pun menceritakan malam ketika dia menyelinap keluar melewati para penjaga dan aksinya itu sempat diperhatikan oleh Marlene, ketua Fedra cabang Boston yang berada di dekat sana waktu itu. Marlene pun mengajaknya masuk Firefly dan Riley langsung menyetujuinya karena memang dia tidak sepakat dengan hukum Fedra yang menurutnya bertindak semena-mena di zona karantina Boston. Setelah itu Ellie dan Riley pun lanjut OTW dengan melompat dari gedung ke gedung. Mereka pun akhirnya sampai di tujuan, yaitu sebuah mall terbengkalai yang disegel oleh Fedra, namun masih bisa dimasuki lewat jalur rahasia. Ellie pun diminta untuk masuk duluan ke area mall dan Riley ingin memberi surprise dengan mengaktifkan listrik di sana, yang mana lampu-lampu termasuk eskalator mall aktif dan terlihat sangat-sangat indah. Sebuah pemandangan yang sangat langka dan menakjubkan di dunia yang sudah hampir kiamat, ya kan? Wah, langsung norak senorak-noraknya kedua bocil ini. Mereka mainan eskalator lah, melihat toko-toko, naik komedi putar, foto-foto di photobox, juga main di time zone. Bener-bener malam yang sangat-sangat menyenangkan bagi mereka berdua karena hampir tidak mungkin menemukan hiburan-hiburan seperti itu di situasi dunia yang sudah begitu kacau, apalagi listrik termasuk sulit di sana. Yeah, get out. Okay, sorry. I got you. There's so many of them.
Damn right. Akan tetapi ketika mereka sedang asyik bermain tadi di toko istana boneka yang agak jauh dari sana, terdapat zombie tahap 2 yaitu Stalkers yang terbangun karena mendengar suara keramaian dari Riley dan juga Ellie. Mampus ya kan. Setelah itu karena hampir pagi, Ellie pun pengen cepat-cepat pulang untuk sekolah. Namun sebelum itu Riley membawanya ke food court yang dimana dia sering bermalam di sana, lalu memberikan buku yang berjudul No Pun Intended yang sering dibawa Ellie dan sempat dibacanya di episode keempat kalau kalian bisa mencermati. Loh, akan tetapi mood Ellie langsung berubah drastis setelah dia melihat tumpukan bom yang disimpan oleh Riley, yang ternyata dia mengajak Ellie jalan-jalan ke mall karena Marlin akan memindahkan Riley ke Firefly cabang Atlanta dan malam itu adalah saat-saat terakhirnya di zona karantina Boston. Mendengar itu, Ellie yang awalnya sangat bahagia menjadi sangat sedih dan kecewa karena dia harus berpisah dengan satu-satunya sohib yang paling dekat dengannya saat itu. Sambil menahan tangisnya, Ellie pun berjalan menuju keluar mall, namun akhirnya dia kembali lagi ke dalam agar bisa lebih lama bersama Riley sebelum mereka benar-benar berpisah. Lalu tiba-tiba Ellie mendengar suara teriakan dan jelas dia segera berlari menuju sumber suara itu yang ternyata itu hanyalah sekedar prank agar Ellie menemui Riley kembali. Ellie pun meminta buku No Pun Intended tadi. Lalu Riley juga menjelaskan alasannya kenapa dia itu mau masuk ke Firefly karena di sana dia merasa punya keluarga dan kemampuan menyelinapnya juga dibutuhkan di sana. Lama-kelamaan Ellie pun bisa menerima alasan Riley, lalu mereka berjoget ria dengan lagu dari Walkman Elisa sambil memakai topeng. Namun tiba-tiba kesenangan mereka seketika langsung buyar karena Stalkers muncul menyergap. Riley sempat menembaknya namun hanya melukai kakinya dan masih terus menyerang mereka berdua sampai akhirnya meski berhasil membunuh Stalkers tersebut, sayangnya mereka berdua telah tergigit. Ellie di lengan kirinya sementara Riley di tangan kanannya. Mereka pun terdiam melihat luka masing-masing dan Ellie yang geram dengan kondisi mereka saat itu melampiaskan emosinya dengan memecahkan etalase kaca di sana. Or 2 days. Sambil duduk bersebelahan, Riley mengatakan jika mereka hanya punya dua pilihan, yaitu bunuh diri menggunakan pistol tepat di kepala atau membiarkan diri mereka berubah menjadi zombie. Mereka pun hanya bisa meratapi nasib dan menangis. Lalu scene mereka berakhir di sini guys. Udah gitu aja tanpa diketahui apa yang dilakukan oleh Riley selanjutnya. Sementara Ellie seperti yang sudah kita tahu ya kan, dia memilih opsi kedua dan ternyata tidak berubah menjadi zombie karena kebal terhadap Ophiocordyceps. Scene pun kembali ke masa sekarang di mana Ellie yang panik menggeledah seisi rumah dan syukurlah dia berhasil menemukan benang jahit beserta jarum seadanya. Saat itu juga Ellie berusaha menyelamatkan Joel dengan menjahit lukanya dan berharap satu-satunya orang terdekatnya itu bisa tetap hidup dan terus menemaninya. And anyway, episode ke-7 pun tamat. Sangat singkat memang ceritanya, simple gitu aja guys. Ya seenggaknya kita jadi tau lah gimana ceritanya Ellie kok bisa terinfeksi ya kan. Tetap stay tune di channel kesayangan Anda ini. Dan kita lihat nanti bagaimanakah nasib Joel dan juga Ellie di episode ke-8. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. As always guys, jangan lupa.